Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah kita semua sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang puasa. Ada yang tahu nggak apa itu puasa? Benar, puasa itu yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus saja, tetapi juga harus bisa menjaga perilaku kita dari hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yaitu barang siapa yang tidak bisa meninggalkan dusta, maka Allah tidak butuh akan puasanya. Nah, dari sini kita belajar bahwa puasa bukan hanya menahan diri dari lapar, dari haus, tetapi juga harus bisa menjaga perilaku dan hati kita dari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal akhlak tercela. Nah, kita tuh udah tahu nih apa itu puasa. Sekarang kita juga harus tahu apa itu rukun puasa dan apa itu syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama yaitu niat. Sebagaimana sebelum kita melaksanakan sesuatu atau sebelum kita melakukan pekerjaan apapun, pasti harus diawali dengan niat. Nah, niat puasa yaitu nawaitu sauma gadin an ada'i fardi syahrin ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Baik, yang rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana yang telah Ibu katakan tadi, bahwa puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi juga harus bisa menjaga hati dan pikiran, menjaga perilaku kita dari akhlak-akhlak tercela, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu beragama Islam. Orang yang beragama Islam atau orang yang beriman, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi kalau dia non-Islam atau dia tidak beragama Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua yaitu dia itu berakal sehat. Orang yang berakal sehat dia diwajibkan untuk berpuasa, tetapi tidak untuk orang yang tidak waras atau orang gila, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sama halnya seperti orang yang pingsan. Orang yang pingsan sepanjang hari, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi dia diwajibkan untuk menggantinya kepada hari yang lain. Yang selanjutnya yaitu balik. Nah, orang yang balik atau sudah mencapai usia tertentu yang wajib dia melaksanakan puasa, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa tersebut. Tetapi kalau anak kecil, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Syarat puasa keempat yaitu mampu melaksanakannya. Orang yang mampu melaksanakan puasa, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi kalau orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka dia bisa menggantikannya pada hari yang lain, atau kalau dia tetap tidak bisa juga, maka dia diwajibkan untuk membayar uang fidyah. Nah, itulah syarat-syarat wajib puasa. Selanjutnya kita harus mengetahui apa sih hikmah dan keutamaan dari puasa tersebut. Mengapa sih kita harus melaksanakan puasa? Nah, hikmah dan keutamaan dari puasa yaitu yang pertama, puasa itu membentuk ketakwaan. Pada suatu kisah ada sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana sih menjadi hamba yang bertakwa?" Rasulullah pun menjawab dengan salah satunya yaitu dengan berpuasa. Nah, di sepanjang jalan hidupnya, sahabat Rasulullah ini rutin untuk melaksanakan puasa sunnah dalam upayanya menjaga ketakwaannya. Pada suatu ketika, datanglah tetangganya yang miskin meminta makanan kepada dia. Sahabat pun langsung memberikan makanan tersebut tanpa berpikir panjang. Sahabat itu berkata, "Puasa mengajarkan
mengajarkanku bagaimana menjadi orang yang membutuhkan dan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu puasa itu mendatangkan kesabaran. Dalam kisah yaitu kisah Perang Badar. Kisah Perang Badar itu salah satu peristiwa besar yang terjadi pada Islam. Nah, pada waktu itu terjadi pada bulan Ramadan, dan pada waktu itu umat lagi menjalankan kewajibannya yaitu berpuasa. Nah, walaupun menghadapi musuh yang sangat banyak, umat Islam tetap menjalankan puasanya dengan penuh keikhlasan. Salah satunya yaitu sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkata, walaupun aku lemah karena lapar, tetapi aku mengingat bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, puasa ini mengajarkan kita untuk bersabar, menahan rasa lapar, haus, dan rasa takut. Nah, pada waktu itu Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, dan pada waktu itu perang itu dimenangkan oleh umat Islam. Nah, yang ketiga yaitu puasa itu menghapus dosa. Ada sebuah kisah di mana pemuda itu mendatangi Rasulullah dan mengakui dosa-dosa yang telah ia kerjakan. Dia bertanya kepada Rasulullah dengan rasa bersalah, "Ya Rasulullah, apakah masih ada jalan bagiku untuk diampuni oleh Allah?" Rasulullah pun menjawab, "Berpuasalah, karena dengan puasa itu maka dia akan terlindungi dari dosa." Nah, dari situlah sahabat itu pun melaksanakan puasanya, baik itu pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dengan itu sahabat belajar bagaimana cara ia mengendalikan hawa nafsunya, bagaimana cara ia memperbaiki akhlaknya, dan bagaimana dia memperbanyak amalnya. Yang selanjutnya yaitu puasa sebagai perisai dari neraka. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah berkata, ada seorang hamba yang hampir dilemparkan ke dalam neraka, tetapi tidak terjadi karena ada amalan yang menghalanginya. Para malaikat pun berkata, "Amalan apa ini?" Dan dijawab, "Ini adalah puasa yang sering ia lakukan pada masa hidupnya." Yang selanjutnya yaitu puasa itu akan mendatangkan berbagai banyak pahala yang tidak terbatas. Yang terakhir yaitu puasa itu membuka pintu surga, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sebuah pintu yang disebut dengan Rayyan. Nah, pintu surga itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa selama hidupnya. Nah, itulah keutamaan dan hikmah dari puasa tersebut. Sebenarnya masih banyak sih hikmah dan keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan berpuasa. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas di rumah kepada anak-anak, yaitu tugasnya yaitu dengan melaksanakan puasa sunnah 1 hari, dan catat apa saja pengalaman kalian terhadap selama melaksanakan puasa tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari pada hari ini karena waktu hampir habis. Nah, untuk materi saja akan kita tambah besok tentang macam-macam puasa dan apa saja hal-hal yang membatalkan puasa dan terkait puasa lainnya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.